pengen bawa topik agak jauh ya, masih ada hubungan dengan Jepang dan gue tuh pengen nanya ke kalian anjing. Apalagi Shen, kayak menurut gue Shen bakal tertarik untuk jawab ini anjing. Untuk lu nih, menurut lu semua sekarang ini ya, anime tuh kenapa sih bisa dibilang karbit gitu untuk yang ibu-ibu baru gitu kan? Karbit tuh yang cuma seasonan doang. Atau kan misalnya kalau kayak di game gitu kan kayak ada karakter baru nih Katoris nih, wah gue suka dia, gue pemain MSR gitu kan anjing kan. Sedangkan dia gak tahu kayak background gitu. Ya ikut-ikutan lah kita bilang gitu lah aja. Oh, jadi kayak apa sih FOMO? Yes, FOMO. Ya cukup tahu karakternya. Yes, gimana menurut lu itu? Karena jujur kan, gue solo leveling. Gue sendiri kan sama Padlan juga jarang banget ngeliat konten-konten ibu-ibu gitu kan. Sama kayak Ibun gue juga jarang gitu kan anjing kan. Kowil Toho isinya atau enggak ya biasanya karakter-karakter yang berbentuk anak kecil biasanya kan. Kagak ada. Ini bahaya ini. Mana sih bukan cowok. Main arsip biru dong. Everybody has preference. Everybody has preference. Gitu, gila aku gini Sen, gue keselnya gini Sen. Gue waktu itu ke Mainan Books, gue beli bukan dojin hentai ya, dojin Blue Archive. Ya dojin yang belitan orang kan. Dikatain, ih lolicon anjing kan. Digituin gue. Gue inget banget si bocah agak bisa sama gue. Terus balik lagi ke gue, udah bawa buku gambarnya loli. Gue bilang, says the guy I'm lolicon. Gue bilang gitu kan anjing kan. Makanya gue bingung, what the fuck aja gitu kan. Yes. Biasanya orang yang suka nge-preach sesuatu dianggap heresi, dia lebih heresi. Ini gue objektif biasanya. Iya objektif gitu. Kowil tuh kayak brothers. Iya. Setiap gue liatin, kok gue coba nusa gitu. Mana. Langsung gitu tuh dia tuh. Anime bapak-bapak itu, Cok. Silakan tadi pertanyaan gue itu. Lu juga termasuk ya karbit. Oh, siapa ya? Gue dulu apa lu dulu? Lu dulu. Kalau gue nih, kata gue karbit. Itu mikir agak gini enggak. Arah yang bulunya ke mulut nah gituin, yes. Enggak gitu juga, itu make up. Kalau kata gue karbit oke aja sih. Oke aja ya. Justru bagus buat ngenalin suatu series kan. Perkembangan kan anjing kan. Perkembangan juga buat suatu franchise kan kayak ada loh yang ternyata suka sama karakter itu. Dan kebetulan kayak mungkin kalian yang main Facebook bisa tahu nih. Ada itu isinya masalah gitu. Ada satu karakter di Honkai Star Rail itu namanya Firefly. Wah, anjing. Itu saking karbit ya tuh karakter, maksudnya orang-orang yang pada suka ya. Itu ada satu fanpage namanya Perserikatan Firefly. Seriusan ada anjing? Serius ada. Gue taunya yang ini anjing, penghitapan karakter anime. Gue taunya itu doang anjing. Iya makanya gue cuma taunya itu doang anjing. Tapi ya, itu saking influence karakter itu besar, bisa sampai ada fanpage yang di mana itu buatan orang Indo, tapi juga terkenal di seluruh nationwide ya. Sampai orang Jepang juga tahu ada namanya Perserikatan Firefly. What the fuck anjing? Iya. Firefly doang tapi. Firefly doang iya. Dan gue yakin itu gak semuanya main HSR, termasuk gue karena gue join situ. Masih anjing. Oh, makanya lu minta waktu itu beliin gue ya anjing ya. Iya, gue minta Firefly. I mean, I don't play the game, but I know the character. Why not? Oke. Terus kan gini kan. Dulu tuh sebut anime karbit tuh apa aja sih kita nyebutnya anjing ya? Maksud gue kayak apa? Kayak kan dulu kan Demon Slayer, Chainsaw Man gitu-gitu kan. Oh, yang lebih ke arah new gen yang mainstream biasanya. Yes, ya kan. SAO enggak sih? Kalau zaman kita itu kayaknya. SAO justru jatuhnya. Tapi kalau zaman itu juga bukan SAO. Bukan SAO. Mike pegang gitu anjing. Mike di mana malu? Maaf, gue lagi ngurus. Sensei nanya. Apa? Lebih ke Attack on Titan gak sih? Munduran dikit. Nah, oke. Apa? Lebih ke Attack on Titan. AOT. AOT iya kah? Lebih ke AOT ke season Lebih ke season yang barunya enggak? season barunya sih ya sih. Iya. Sebenarnya lebih gini, kalau masalah karbit anime ya, itu tuh lebih pada saat insiden yang kita sebut virus. Tau lah ya, insiden apa? Ya. Dari Depok ya? Iya. Kan banyak tuh orang-orang itu yang tidak keluar kan, tidak memiliki aktivitas. Hobinya ada yang terlock. Nah, mereka ngambil hobi baru, dan kebetulan hobi barunya itu taruhlah media entertainment yang bisa kalian nonton di rumah. Yes. Nah, makanya di situ banyak sebutan istilah anime karbit. Gimana? Karena yang gue tahu, gue punya temen loh, dia tuh normis parah. Tapi semenjak insiden virus, dia jadi suka nontonnya kayak taruhlah Demon Slayer, Blue Lock, dan lain-lain. Nah, PT anjing.
Ya, Blue Lock kan pepet ya kan? Iya, pepet ya kan anjing kan. tapi juga lumayan karbit tau. Kan iya. The Goat itu kan ini Kapten Tsubasa. Oh iya, The Goat. Sama ini gak sih? Inazuma Eleven anjing. Iya anjing gitu. Nah itu iya. Mungkin dari situ sih karbit sih. Karbit ya anjing ya. Dari awal COVID itu. Gue tuh gak apa ya namanya. Soalnya gue kadang-kadang suka kayak sama Instagram ya namanya juga kan anjing kan. Orang ngebawa-bawa masalah-masalah gitu anjing. Kayak bro, gue pengen tenang gitu loh anjing lo. Gak usah bawa-bawa inilah kata gue anjing. Bebas lah anjing maksud gue gitu. Iya karena kadang-kadang dipermasalahkan aja gitu loh. Kayak tadi gue baru banget ngomong sama Koel sama ini kan. Fakta, orang yang foto sama cosplayer itu tertarik sama cosplayernya. Only. Yep. Yes. Abis itu di bawahnya langsung, berarti kalau gue foto sama Ultraman Kamen Rider Super Sentai, gue gi dong katanya gitu kan. Itu langsung ada yang komen. Ya kan anjing kan. Kayak mungkin gak bilang zaman kita ya, misalnya kayak tahun 2016, 2014 gitu kan, maksud gue foto sama cosplayer kan udah hal lumrah kan dulu kan anjing kan. Kayak emang lu, gue gak tahu sih kalau dulu ya. Cuma kalau dulu kan kayak masalah-masalah lu sama cosplayer kan, jarang ada yang maksud gue kayak lu ituin gitu ngerti gak lo? Oh iya. Yang lu iniin gitu kan, yang lu buka foto bareng lu suka sama karakternya gitu kan anjing kan. Kayak gue kalau sekarang tuh kayak ngeliat what the fuck anjing. Masa sekarang gue kalau foto lu demen sama cosplayernya ya gitu kan. Iya demen orang dia nge-cosplay karakter gue gitu kan. Kalau bisa kan orang normal kayak gitu kan anjing kan. Iya kan, pasti ada yang kayak gitu kan anjing kan. Memang pasti ada yang memang tertarik sama cosplayernya gitu kan. Pasti ada kan anjing kan. Gue tuh pengen buat topik ini anjing. Yang kemarin gue ngomong sama lu di DC. Yang lu kirim video ke gue. Oh. Iya, kan ada 2 orang suka VTuber, 2 orang udah gak terlalu suka VTuber nih. Masuk gue jadi 3 orang kan. Menurut lu udah liat belum sih drama VTuber Amerika? Si Cinder. Gue tahu soal tuh anak, cuma gue nggak tahu detailnya. Lu Cit tahu Cit? Apa yang mana? Cinder. Cinder? Apa sih? VTuber. Nah, Nah, jadi gini. Oh mungkin beberapa, termasuk gue juga sekali ngejelasin Kaci juga kan. Mungkin kalau ada yang gue salah tolong tambahin ya. Jadi tuh si Cinder ini adalah VTuber terkenal ya jatuhnya ya. Terkenal di Twitch. Betul. Nah dia ini dapat masalah besar banget. Enggak, kalau bisa dibilang Rusia itu udah kayak saint. Masalah Rusia itu tuh anjing tuh. Kayak saint itu tuh anjing tuh. Masih aman. Oh iya, masih diam. Nah yang ini tuh udah kayak bagaikan Dajjal turun dari ke dunia VTuber gitu loh anjing. Ini bawa 3 circle masalahnya. 3 circle. 3 circle aja. Jadi Cinder ini itu dibilang manipulatif ya kan. Terus juga apa lagi ya? Dibilangnya manipulatif. Sama lebih ini Guilt- jatuhkan teman-teman. Ya jatuhkan teman-teman. Itu Terus spotlight ya, narsis sih. ya, guilty apa sih namanya kalau guilt tripping, yes. Jadi itu dia pengen ngebuat satu artis ini kayak pengen banget dibikin eksklusif buat buat dia doang. Sampai si manajernya yang dibilang katanya sih pacarnya kan katanya. Itu bilang ke si ilustratornya, udah lu gak usah ngambil dari VTuber yang terkenal juga nih di Twitch ya kan. Iya. Udah lu fokus ke Cinder aja, tapi gak langsung bilang gitu dengan cara nggak yang ngemanipulatifnya itu kan. Nah, sedangkan si ilustrator ini tuh kalau bisa dibilang ya mentalnya nggak sekuat banget lah gitu kita bilang ya kan. Dan disangkanya ya si manajernya ngomong karena emang dia sendiri gitu tanpa sepengetahuan Cinder, ternyata Cinder juga tahu ya kan. Tapi ternyata dia mungkin udah gak kuat kayaknya, udah gak tahan gitu kan anjing kan. Jadi kayak gue waktunya buka mulut gitu kan anjing kan. Gue Twitter nih langsung tuh wah anjing itu banyak tuh anjing tuh Google Docs tuh anjing tuh. Dan ya kenapa? Oh. Habis ngechat saya soalnya nama gue gak ada di sana. Nah terus abis itu si Cinder ini akhirnya kayak gak bisa, jujur di situ tuh kayak udah dipojokin banget guys menurut Lucian. Udah dipojokin banget tuh pemikiran menurut Lucian sama Dilan. Udah bener-bener kayak, terus dia ngebikin apology juga. Wah gila itu sumpah anjing, itu guilt trip-nya kerasa banget di situ anjing. Dia tuh jadi pengen ngebuat kesalahan dia ke pacarnya. Alias ke manajernya. Si redaktor. Dan gue gak tahu ya kalau menurut lu gimana ya, menurut lu berdua dah yang udah tahu dramanya lah anjing lah, lu sama Gue gak tahu. Gue cuma tahu dia punya masalah. Oh. Ya udah. ya kalau gitu lu yang lebih tahu kayak kan. Kalau gue bisa kasih ilustrasi gini, misalnya gue pengen bikin channel baru nih. Kebetulan si Koko itu manajer gue. Ini ilustrasi si Cinder ya. Ya. Bilang gini, kok lu culik si Acit. Kalau bisa lu blackmail. Dan dia jadi eksklusif. Padahal dia kan
editornya Zawib kan. Iya. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh masalahnya. Makanya itu sangat fatal banget. Ditambah abis itu ternyata banyak banget kan langsung pada buka-buka mulut kan. Buka mulut, iya. Iya. Temen-temennya lagi. Iya, domino efek kan jatuhnya kan itu kan anjing kan. Bener-bener Sekali something keluar di Twitter, oh there's no stopping bahaya it. anjing ya kan. Kan apalagi lu Cit. Gue nggak tahu ya menurut kalau menurut drama VTuber tuh pasti entah kenapa paling banyak tuh dari Amerika. Gue kalau Indonesia kurang tahu anjing. Ada atau enggak ya anjing? Mungkin Ada. Tapi ini kalau di Indonesia tuh mengapa dramanya nggak terlalu gede? Posisi gaji. Bayangin Indonesia UMR kita berapa? 5 juta. 5 juta iya. Mereka kan yang VTuber Itu kan dapetnya lebih banyak. 20 jutaan lebih pasti sih. Gue taunya yang kemarin VTuber jadi promosi judi anjing diambil dibeli sama judi ada yang Indonesia yang laki kan. Makanya kalau gue biasanya sering lihat tuh masalah-masalah dari luar negeri biasanya VTuber itu makanya. Kebanyakan dari Amerika soalnya kan tau lah kalian orang-orang Amerika kan sensitif ya. Iya. Iya, masalah kayak gitu-gitu tuh banyak. Sen taruh gini aja dikit tuh kayak gitu Sen anjing Sen. Tuh kayak si Padlan tuh. Terjatuh. Nah, Ya kalau lu gerakin udah jatuh. Baru dibilang. dia biar dapat dua-duanya juga kan anjing nah. Makanya gue tuh selalu penasaran aja gitu karena kan gue sekarang udah gak segila dulu ya. Jadi gue makanya kurang tahu kayak Niji Sanji kemarin gue juga baru tahu kalau ternyata yang emang ada yang graduate itu udah kayak seasonan anime gitu kan setiap episode keluar tuh baru lagi keluar gitu kan graduate gitu kan anjing kan. Terus orang gue demen semua lagi. kayak nih. Lu semua pada demen Hololive kan anjing kan? Nah, Oh iya back to back. back to back kan. Menurut lo Bang muda bang. itu menurut lo gimana tuh? Untuk sekarang menurut lo kondisi Hololive tuh gimana sih maksud? Menurut lo gitu kan anjing? Menurut lo semua gitu kan anjing? Kalau dari Ya gini udah. Ya gini udah kayak. kalau gue sih wajar karena kan emang nggak semua talent seingat gue tuh emang Idol. pengen jadi idol kan. Ada yang juga maunya jadi entertainer. Yes. Contoh kan Hololive gamer kan anjing kan. Iya. Nyanyi-nyanyi juga nih. Tapi iya Okayo. Gamer masih oke lah, masih ada jiwa idolnya Idol. juga. Tapi emang ada sebagian yang emang udah kelihatan sih emang mereka tuh pengennya tuh lebih jadi typical Twitch streamer. Twitch streamer, ya. Yang entertain di depan kamera doang, nggak yang idol. Enggak ada. Terus ditambah kan bukannya kata jadi sering kayak ada dance lessons gitu kan ada. Iya. Dance lesson? Dance lesson. Dance lesson? Oh, dance lesson. Lu denger gue ngomong apaan emang? Dance lesson. Kayak bahasa Jerman aja. Badal nali acet. Iya. Aku enggak tahu tuh semua. Iya. Makanya gue jujur ya anjing ya. Kayak sampai yang kemarin graduate Shigura itu yang jujur sih walaupun gue udah nonton tapi kaget aja gitu kan. Kayak keluar gitu loh. Salah satu yang memang kita sebut yang ngebuat Hololive terkenal gitu kan. Dulu kan pertama kali Corona yang gue tahu kan, yang gara-gara sabun anjing yang gue inget tuh. Lu Rusia ya? Gue waktu itu siapa? Dia malah jijilin gue VTuber anjing. Terus abis itu kayak, yang mana Cam yang lu demen? Yang ini gue demen. Gitu kan anjing kan. Terus, wah padahal udah nonton VTuber aja. Iya gara-gara lu gue bilang gitu kan anjing kan. Dan gue. Nah, apalagi sekarang kan Hololive ya. Talentnya dari sekalinya yang keluar tuh yang bener-bener yang memang orang suka gitu kan anjing kan. Ya contoh yang ini nih kan. Nah, Ame. Terus lu Fauna ya kan. Tapi kan Fauna back to life anjing kan. Nah. Ame juga back to life tapi gue Tapi bukannya katanya dia bakal muncul di live Kiara katanya ya. udah muncul kok, waktu itu muncul kok. Tapi ya gitu doang, sebentar doang. Padahal kalau Amis itu hitungannya nggak di Affiliate. Iya, film masih Masih ada. Lebih kayak buat gue masih ada. lebih kayak ini gak sih kayak dia tuh jatuhnya gue pengen kerja di Hololive aja lah gitu. Gak mau tapi jadi talentnya gitu backstage. Kalau di Mr. Buas gitu kan anjing kan Mr. Buas. Pak Buas kan itu kan singkat gue ada tuh bukan si Chandler ya, ada namanya si Tyler kalau gak salah ya. Oh ya Tyler. Ya si Tyler kan udah jarang muncul tuh, cuman affiliate dia kan anjing kan. Makanya tuh gue pas Graduate anjing Tyler. ada graduate streamnya dong anjing dong. Iya, makanya. Gila sih anjing sih. Gue gak nyangka aja kan. Gue soalnya pas yang kembali lagi ke Cinder kan. Itu sih gue tuh beberapa hari sebelum itu kayak ada orang ngomong, gue liat di YouTube kayak VTuber is the next step of YouTuber. Drama. Kata gue kan anjing. Waduh kata gue kan anjing kan. Dan gue gak tahu ya kalau menurut lu VTuber tuh
komunitasnya gede gak sih di Amerika gitu? Jatuhnya kayak ini nggak sih, kayak YTTA aja yang Oh, yang tahu-tahu aja. tahu-tahu aja. Apalagi yang di Twitch ya anjing ya. Iya. Kalau biasa kan kalau di Indonesia mungkin taunya yang JP kayaknya anjing ya. Tapi Kalau live JP ya anjing. Kalau JPID gitu. Yang di Sanji gitu kan anjing kan. Gue juga soalnya ada sebenarnya. Iya juga ada saya. soalnya gue gimana? Gue jarang banget lihat maksud gue yang bener-bener lu demen VTuber nih. Cuma VTuber Iya, terus kayak IN tapi yang Twitch. Yang di Twitch. Iya, karena kalau gue kayak dulu ke event tuh pasti isinya ya JP, jadi Sanji, IN Hololive. Iya kan? Dari komunitasnya di arah sono, bukan Iya. arah sini. Oh. Sekalinya tahu ujung-ujungnya voice actor. Iya. Si aduh gue lupa nama Voice actor maksudnya gimana? cowoknya. Gua juga Sayu lupa. si Alejandro yang ngisi suara Jing Liu versi Inggris Iya, heeh. sama Amali. Pokoknya yang Oh, voice actor. Voice actor tuh banyak jadi ke Banyak yang Itu jadi mah. VTuber juga, iya. oh. Kalau VTuber Inggris yang di Twitch tuh gue tahu cuman dikit. Lu tau Michi Mozivi nggak? Oh iya. Itu Dia kan- aja orang Indo. Dia kan orang Indo. Tapi Oh, Sayu. Iya Sayu. Sayu iya, Sayu, Iya, Sayu. kan nama aslinya Alejandro. Alejandro. Gue lupa. Pokoknya orang Iya. ini lah. Orang Gue yang di Twitch cuman taunya itu Visojo, ya kan? Iya. Beberapa Visojo Silver Veil, Jojo ya. ya kan? Itu sih di video juga kan ada anak 3 anak ini ya, 3 anak Niji Sanji. Bisa iya, Iya. Kuro, Kuro, Michi, Michi Mochibi. sama yang dulu tuh sekarang kan udah iya. Gue taunya yang ini, yang dulu karakternya itu kayak ikan angelfish. Anglerfish. Angelfish. Si Siapa? V. Ya, tapi kan sekarang berubah jadinya kan di Visojo. Iya, V siapa sih namanya? Vivian. Bukannya dulu si Mikeneko di Visojo ya? siapa? Mikeneko. Iya sempat, tapi kan keluar lagi. Apa lagi? Iya. Bosen dia. Iya ya. Sempet ya. Iya, sempet. Dia indie sekarang. Gue ingetnya itu. Nanzuna dulunya ada namanya di Visojo, Nanzuna. Ada yang mau sama Rusia tuh, I can fix her. Ya saya itu langsung, I think about it itu. Mukanya bener-bener kayak, Bikin aku bikin kafe. apa bikin kafe? Bikin kafe, ada kafenya. Iya. Kafe collab iya ada. Damn. Tapi ya gila ya, itu drama Cinder Video itu anjing gila sih anjing. Itu what the fuck banget sih anjing sih. Ya Karena drama. itu kena 3 circle soalnya. Iya anjing kan. Tiga Kan circle gede. Bao, Lily, Shy Lily, satu lagi si Silver Veil kan anjing kan. Terus kayak Makan Visojo. Visojo, makanya anjing wah kenyang tuh anjing tuh. Kenyang udah itu. Gak bisa apa-apa anjing. VTuber udah gak kayak dulu. Pas Ame udah graduate, gue juga udah gak terlalu peduli banget sih. Emang dulu seperti apa ceritanya, Cid? Dulu itu. Enlighten me ya, don't. Iya. Dulu tuh filmnya tuh Sunshine and Rainbow. Iya. Literally, soalnya gini loh. Berarti gini ya, kalau di anime itu kayak mereka tuh yang memberikan aku harapan gitu kan anjing Soalnya kan. gini guys, dulu itu awal VTuber tuh 2019 2000 Jadi ya Covid lah anjing lah, Covid. Itu tuh orang-orang lagi pada stres, lagi Mungkin pada faktor Harbit juga masuk situ. mungkin nggak tahu juga. Intinya mereka itu dulu awal-awal banget itu tuh cuma biasa-biasa aja gitu loh kayak. Gue tuh tahu Hololive itu tuh sebelum Holo ID gitu kan. Sebelum Holo ID muncul itu gue nonton segala macam. Itu tuh kagak ada drama aneh-aneh gitu kan. Sekarang makin kesini makin Emang ramai. iya ya, emang gak ada drama ya Samsek ya? Jarang banget ya? Bisa dibilang jarang banget. Dulu tuh jarang. Jarang ada, banget. tapi nggak terlalu. Ya, Hololive paling dramanya dulu itu tuh cuma si itu tuh yang siapa yang pakai kacamata? Oh yang dari Taiwan ya? Thailand. Chris. Oh Chris, ya, yang Tommy minjem Chris. duit ya kalau gak salah ya? Ya, itu doang paling dramanya. Abis itu udah gak ada lagi. Sama itu gak sih yang Koko? Koko sama Hachama? Koko yang Cina-Cina itu. Ya itu juga. Abis itu ya udah. Dikatain kok lu kok anjing kok. Biasa aja gitu loh. Tapi ya makin sini nggak tahu lah makin kayak gitu. Anjing. Gue tuh selalu kayak apa namanya ya? Mungkin di saat itu gue gak terlalu hook banget ya. Hook sih hook masuk gue gitu kan anjing kan. Dapat tahap umpannya gitu kan. Cuman gak sampai lama gitu kan anjing. Lama cuma susah doang gue anjing, gue inget ya anjing. Iya anjing. Susah doang kan. Habis itu udah selesai kan anjing kan. Berarti setia banget dong gue ya? Hah? Dari dulu sampai awal Ame doang gue gak berubah. Iya. Sampai dia graduate anjing. Dulu soalnya kayak anjing. Gue kayak setiap ngeliat live subscription gue aja buat kalau ada live nih. Masuk nih. Ada keluar gitu situ kan anjing kan. Tapi emang ada yang tipe kayak gitu yang nggak tahan nonton stream lama-lama ada. Kecuali kalau misalnya buat dibikin background sound sih ya itu ya anjing ya. Atau enggak emang streamnya lagi kayak yang event, ada event gitu. Event gue suka sih, event suka. gue juga suka event-event gitu kayak yang kemarin tuh yang 2000 Agustusan tuh yang tahun kemarin tuh menemani saya sendiri di Wakayama gitu kan sebelum nonton itu kan anjing kan. Kalau live streamingnya cuma Zatsudan doang atau enggak cuman terima kasih super chat doang gitu. Tapi kan Anda jago doxing nih Anda ya kan.
Ada doxing online. Kamera tuh. Oh iya, gak jadi kalau gitu. Masalahnya dia masuk ke Discord gue sama teman gue. Wah, temen gue nanya. Iya, masa tahu? Essential receipt. Soalnya gini, Cid, lu doxinnya Shen. Gue doxinnya senpai gue sama dia. Dikasih tahu. Ingat gak sih lo yang kata dibuka? Ya, sini nih. Oh, Lah, dia nanya udah essential. Yes, I sure is. what you buying gitu kan aja kan. Baik, stranger. Masalahnya asik tahunya sampai detail banget. Wah, gue gak nge-endorse doxing tapi kayak Iya, itu doxing itu bahaya. dia Bahaya, dulu, bahaya. dia bilang gini aja itu dulu pas masa-masa kegelapan dulu ya. Tapi jujur ya, tapi jujur ya, nggak di Jepang juga doxing jago anjing. Karena pas gua awal itu, aku penasaran coba dengan simpel banget gue tulis. Misalnya gua ambil contoh nama-nama, kau langsung muncul tuh satu website tuh isinya, turun ke bawah. Wah, ini sini. Iya, ini orang bukan doxing Jatuhnya nyari rahasia umum. rahasia Rahasia jadi umum. kayak nyari kehidupan masa lalu, jadi kayak kadang kan Iya, orang kadang iya. pengen tahu dong kayak muka dia kayak gini, tapi ya buat diri sendiri aja Iya. gitu loh, jangan sampai Nggak orang-orang Facebook. Iya, nggak pernah anjir. Iya, kayak orang-orang Facebook gitu kan parah tuh. Gue nggak tahu sih, gue nggak pernah nyentuh Facebook. Gue nyentuh Facebook waktu itu cuma buat beli akun game, Coba akun game. sama jual beli figur waktu itu anjing. Di Facebook. Marketplace. Iya. Soalnya yang gue tahu kalau Instagram itu udah kayak bagaikan mukanya, belakangnya itu lebih anjingan tuh Facebook, singkat gue anjing. Iya. Gue taunya itu anjing. Banyak kok orang aneh di sana, Pak. Gue kira Twitter yang buruk, ternyata ada Facebook aja ini. Enggak. Facebook, Nah, habis itu gini, di bawahnya lagi TikTok. kalau apa Facebook itu masih ada istilahnya bisa ada filter lah. Pasti ada filter. Oh, Twitter tuh udah. Oh, itu udah keluar. Iya, kalau ada zer. Iya. Tapi bisa dibilang kayaknya Twitter lebih berbobot dah ini ngomongannya. Enggak tahu ya. Kalau misalkan lo nyarinya dengan feed homepage lu bener. Kalau enggak. Kadang-kadang tuh, Kalau Twitter itu dia itu bisa ini kayak apa? Oh my people. oh iya, jadi kayak ini seorang sepemikiran gue gitu kan Kalau anjing. Facebook itu wasteland. Itu udah wasteland. Itu berarti itu kayak ini anjing ya. Kalau di game tuh kayak Borderlands gitu ya anjing. Borderlands anjing. Gue gak tau sih Twitter tuh gue cuman bakal ini doang anjing, kagak pernah gue nge-tweet gak pernah di Twitter, soalnya takut gue. Gue Twitter aja cuma buat cari info game doang. Ih, jadi kayak Gue takut gue cuy. gue buka Twitter buat nyari hand. Iya. Adi. Apa itu? Amalan gitu malah kata. Apa itu Telegram anjing? Sampai waktu itu salah satu subscriber kalau ada Ceng lagi nonton nih ya kan. Sampai dia bingung, kenapa Twitter gue banyak gini-ginian? Oh, itu nge-follow gue itu gue bilang gitu kan anjing kan. Wah, jancol katanya gitu kan anjing kan. Udah bingung, wah anjing pantas juga setiap buka Twitter isinya ini lagi katanya gitu. Ya jelas itu Rasam Khalil gue bilang gitu kan aja kan. Makanya gue suka ini kan, terus gue belum selesai jawab pertanyaan gue cuy, yang tentang Wibu Karbit aja baru Shen doang anjing. Siapa Koil dulu, Acit dulu. Dari sana Ya, ya? berurutan. Ibu Karbit. Ibu Karbit ya. Aduh, gue sih enggak apa-apa iya. Itu bagus. Ya gue sih yang nggak terlalu gimana sih sama yang karbit ini. Ya, kalau lu suka ya udah gitu. Memang udah itu ya anjing ya. Iya. Memang udah itu. Lu Cit? Karbit ya? Sebentar, coba. Gue tuh masih rada bingung juga masalah Karbit. Soalnya kan Wibu Karbit itu kan jatuhnya kayak orang yang ngikut-ngikut gitu ya? Iya ya. Iya. FOMO lah. FOMO. Ngomong. Soalnya gue nggak terlalu ada masalah sih ke mereka, kecuali mereka emang kayak annoying aja gitu kayak ngomongin. Soalnya gini, jadi aneh ngomong kayak gitu, tapi intinya kan seorang yang demen. elitis. Iya. Kamu elitis. Kamu elitis. Iya, soalnya gini, kesannya kayak kalau gue ngomong kayak gini, orang bisa suka semua hal yang dia suka gitu. Bisa, Tapi bisa. kalau misalkan ada yang berlebihan ya. Misalkan yang Bang. jujur gini, ambil orang dikit yang dulu, demen Bang. anime atau yang Gak nyampe dalam gitu. tanda kutip liku, Yang udah dibuka. Maaf ya, sensor ngambil dikit dulu. Abis dikit gue anjing. bangsat. Maksudnya kayak orang yang apa ya? Ini baru anjing, salah. Oh iya. Aduh. Ada sibuk banget sih sama Iya, maaf. intinya orang yang apa ya, yang soalnya kan ada ya orang yang ngerasa kayak demen anime dari lama nih, abis itu ketemu sama wibu Berasa baru. atas lah, berasa atas Berasa ya. atas. Itu kalau gue sih kagak ada. Gatekeeping. Iya, gue sih nggak ada ngerasa Semua kayak komunitas gitu. ada kok. Pasti semua komunitas ada, tapi kalau yang orangnya soalnya jujur wibu sendiri itu kalau wibu yang normal ya, itu tuh kagak kayak anime ini, anime itu, what the
watashi gitu. Gue jijik sumpah ngeliat, gue tuh benci ngeliat itu anjing yang watashi ini. Jujur ya anjing ya. Gambaran wibu tuh kayak gitu. Gue tahu itu buat konten gitu loh anjing loh. Tapi masalahnya gue gak pernah ketemu yang kayak gitu anjing. Gue kayak wah anjing sumpah kata gue anjing. Ini persona lu. I'm gonna commit Persona 3. Iya. Tapi ya intinya asal lu nggak annoying banget sih gitu loh kayak apa lu suka anime apa lu suka Gojo karena lu baru lihat karakternya atau segala macam nggak masalah tapi iya tapi kalau misalkan kalau misalkan lu nonton satu anime dan kayak kesannya tahu semua hal habis itu lu nge-gatekeeping orang lain itu aneh sih menurut gua. Ngerti gak? Ngerti gak? Iya. Gatekeeping emang elitis ya. Oke coba yang ini sekarang ini. Yang jarang banget nih anjing ini apa namanya? Tadi cuma diem doang sama ketawa-tawa doang anjing biasanya anjing. Kalau panjang. Hah? Jangan pendek aja. Kurang ajar emang. Kalau kata gue sih ini setelah orangnya sih kayak gue nggak bisa bilang itu good thing or a bad thing. Tapi kalau misalkan harus milih juga it's a good thing. At least istilahnya apa ya? Jadi punya nama. Ini sama kayak yang something yang ditonton itu jadi punya istilahnya ya punya nama gitu. Cuma atau orangnya jangan kurang ajar. Jangan apa ya itu ya? Jangan overstep their boundary lah. Baru ngapa-ngapain baru tahu itu tiba-tiba kayak I feel like I know shit. Maksud lo yang kayak cuman gara-gara satu nonton anime tiba-tiba bro I'm smarter than you gitu kan? Kayak terus tiba-tiba lu kayak ngerekomen ini bro ini gini bagus sedangkan gue ini soalnya kejadian gue di kampus banyak orang yang sepantaran gue yang nonton animenya tuh akhir SMA sedangkan gue kan sampai dari SD terus gue diem sambil lagi nge-coding gitu kan orang udah ngomong anime gitu kata gue the fuck you say gue ketrigger tapi nggak ketrigger sepenuhnya gitu kayak mereka yang ngomongin JJK atau apa gitu kan katanya bro ini apa actionnya bagus kata gue ya gue tahu actionnya bagus tapi kayak lebih bagus deh. Berarti basically ini masuk elistis gak sih betul tadi? Elastis. Namanya Hotex. Apa? Hotek. Oh. Kadang dia. Iya. Gue jujur ya anjing ya. Abis ini gue mau bawa topik yang agak pedes nih anjing nih jujur cuman nggak gue masih Ada topik kan? ada. Sebenarnya dari topik yang gue bawa anjing ini menuju aja. Kalau gue sih sebenarnya juga not gonna lie gue juga gak apa-apa. Cuman tuh yang gue nggak suka tuh kalau di event. Ya. Gue tuh gak sukanya. Cosplayer yang nggak tahu posa kah? Bukan. Itu topik selanjutnya. Itu topik selanjutnya. Ya cosplay for the cloud doang kan? Yes, itu topik selanjutnya gue pengen bawa itu aja. Tapi kalau misalnya untuk kayak karbit itu sebenarnya gak apa-apa lu karbit atau gak apa-apa. Gue kalau misalnya kayak pertama kali Hololive kan gue juga karbit jatuhnya kan anjing kan. Gue cuman follow season doang. Cuman tuh yang gue gak suka di event karena gini ya. Jujur aja wibu namanya udah jelek. Jangan dibikin makin jelek gitu kan anjing kan. Lu karena waktu itu pas gue di Jepang aja gue ngeliat ada video katanya di Moi ada orang teriak-teriak di lift gitu di eskalator katanya gitu kan rame-rame. Gue ngerti lu lagi di event itu gue juga kayak gitu soalnya. Cuman di tempat yang memang eventnya itu gak lagi ada orang lain gitu kan. Karena itu kan mall ya kan. Fasilitas umum. Karena yang event yang pakai tiket. Yes, karena memang jujur gratis dan memang kan ada event di situ, tapi tetap aja dong bro jaga juga. Soalnya pas yang pertama kali anime Toku 2022, yang pas sama lu itu, kan buruk banget itu kan isinya tuh kan. Itu parah itu. Itu kan, makanya gue langsung kayak, wah gila ini gue udah males sih kalau misalnya crowded sih kita gak bisa apa-apain kalau itu kan. Cuman masalahnya kayak lu at least bisa lah kayak maksud gue tuh, vibe-nya gak enak. Lu kalau mau foto cari tempat sepi, jangan ada kayak, wah ini foto nih gitu kan. Karena kan gak enak sama orang-orang lain juga gitu kan anjing kan. Maksud gue kayak ada di situ kan emang ada niat mau belanja gitu kan anjing kan. Lu bayangin emak-emak atau enggak orang tua gitu datang kan kayak ini ada acara apa gitu kan. Kok ini anak-anak pada nggak bisa ini sih gitu kan maksud gue kan. Ada kultus apa ini? Iya gitu kan. Ini kultus apa lagi nih di Indonesia gitu kan. Joget-joget lagi kah gitu kan anjing kan. Makanya gue lebih gak, kalau gue tuh lebih gak suka aja tuh kalau lu karbit. Oke gak apa-apa, tapi ingat di event tuh jaga sikap aja sih. Soalnya
Anjing ada alasan kenapa gue sekarang tuh jarang banget ke event-event sekarang anjing. Salah satunya malesnya ya itu. Masih jalan gua mah. Oke. Kalau itu biasanya yang jauh di ice itu biasa gue balas tuh. Dan kadang-kadang ya sorry aja kalau misalnya kayak beberapa mungkin kayak ada yang lebih milih kayak event yang bayar gitu kan dibandingin sama event-event yang gratis gitu kan. Itu gue udah anjing lah. Makanya gue sempet nanya penasaran sama lu semua gitu kan mengenai Karbit gitu kan. Apalagi kayak misalnya kalau menurut lu semua nih ya kan perbedaan cosplayer zaman sekarang sama zaman dulu tuh apa sih gitu kan. Aku tuh penasaran. Gua nggak bisa jawab kalau itu soalnya gua nggak perhatiin. Kalau dari gue sih kalau cosplay sekarang kan udah ada akses buat cosrent kan, cos rental. Kan. Cos rental. Ya paling ditingkatin aja sih maintenance sih kan dulu kan ini ya apa minjem. Jadi pakai buat aneh-aneh atau enggak minimal lu pulang dengan keadaan yang itunya masih sama. Jangan sesuai ada yang dikirim. soalnya iya gue sering banget kalau drama tuh kalau selain dari event habis ini ngomongin cosplayer gue paling sering denger. Makanya kayak sama ini kan kalau untuk cloud sih ya masuk gue ya emang otak wajar lah kalau untuk cloud kayak itu. Cuman memang gue jadi kalau sekarang gue ke event pasti Starrel dan Genshin Impact kata gue kan gitu kan. Gak ada yang lain kata gue kan aja kan. Ada yang lain paling dikit. Dan to be fair emang di kosan emang kata-kata emang gamenya dari MiHoYo. MiHoYo. Karena emang lebih apa ya Lebih banyak yang tahu dan lebih banyak yang itu juga iya. ngincer cloud ya kan anjing kan. Wah Comic Cat itu Genshin nama kali Starrel itu kagak ada nama di situ anjing. Gue gak pernah nemu anjing. Di Comic Cat gak ada Samsek cu. 2 Comic Cat gue datang paling cuma 1-2 cosplayer. Sisanya yang mereka suka sih anjing jujur kayak dulu ada waktu itu ada Keroro Gunso lu kalau tahu Keroro Gunso tuh. Keroro Gunso ya kan. Terus habis itu ada juga yang cosplay robot di Ghibli, studio di Ghibli gue gak tahu namanya apa tuh anjing tuh. Oh, ada ya? Yang kayak patung gede gitu dia kayak golem gitu sih gue ngeliatnya sih anjing sih. Oh iya betul. Terus Sama yang hantu yang dari studio Ghibli yang iya No Face. Oh No Face di sini juga masih ada sih gue yang videonya viral tuh yang pas dibuka cantik orangnya tuh. Ya itu gue tahu itu tuh. Kalau di sana tuh sampai apa ada yang kayak coba cosplay green screen doang gitu kan anjingan atau kayak logo Pilibili. Kan di Jepang kalau setiap nonton bioskop kan iklan untuk lu ngerekamnya kan pakai jas, abis itu pakai yang kamera kan. Ada yang cosplay itu juga gitu kan anjing kan. Kocak itu. Iya makanya kan. Cuman kalau di Indonesia ada yang kocak juga. Karena ini kali karena oversaturated kali. Jadi kita kayak agak males gitu. Iya mungkin Ini itu sih. bukan arti kita ngebenci. Benci bukan enggak. Mungkin emang karena jenuh ya. Jenuh. Kayaknya kayak apa namanya? Gue gak tahu sih ya. Makanya kalau setiap gue ke cosplay kayak FG, pasti gue juga wah nih FGO nih kata gue kan gitu kan. Tumben gitu kan. Kayak kemarin tuh juga kru yang gue kaget tuh Orino Serap. Paling jarang gue lihat tuh. Makanya kayak Aduh mau tahun berapa itu? Kadang-kadang tahun 2018-an harusnya. iya, kadang-kadang tuh makanya kalau ke event tuh kayak lu bukan nyari barang tapi lu kayak nyari cosplay yang rare gitu kan kan. Shadow yang di UI yang cosplay Atorias tuh lu keren. Oh, ada kan juga. Ada jadi Atorias. Kemarin tuh pas ke Komifuro terakhir kali tuh soalnya ada yang satu grup FGO kata gue wah anjing keren juga kata gue kan. Kalau untuk ini bukan yang ngatain Genshin atau Homestead, cuma udah biasa gitu gue ngeliatnya gitu kan kayak. Emang karena kita udah jenuh aja. Iya, makanya kayak. Di 2018 kita juga kayak jenuh, anjir FGO lagi. Iya kan? Iya, gue juga gitu. Sekarang mana FGO mu? Balikin FGO mu gitu kan aja kan. Makanya kayak sekarang mungkin kalau sekalinya nemu kayak mungkin kalau paling sekarang kayak Makima gitu kan, Power gitu kan anjing kan waktu itu juga kan anjing kan. Kemarin tuh sempet gue kaget tuh ngeliat Tubi. Itu di mall. Yang kita nungguin ini. Oh yang itu. Iya si yang tiba-tiba ada FNAF bangsat. itu FNAF figuran lagi. Gue mau. Ada Bonnie Spring itu Bonnie yang mukanya FNAF 2. Oh, itu keren sih. Keren sih ya. Ini kayak lu bayangin lagi jalan nyantai gitu kan tiba-tiba. FNAF. Oh iya kayak itu. Makanya kayak udah Jadi emang rahasia pasti apaan? iya kan anjing kan karena ya merer gitu kan anjing kan. Terus kayak tadi yang lu bilang masalah cosplayer tuh kan anjing kan. Gila sih itu sih anjing sih. Gue entah kenapa di Indonesia tuh wow cosplayer banyak sekali masalah kita gue anjing. Kalau yang gede-gede sih enggak sih ya yang gede-gede mah. Ada bukan sih kemarin? Ada juga. Iya. Ada yang mirip-mirip kayak Cinder lah anjing lah. Mirip-mirip kayak Cinder lah. Ada lah anjing lah kan.
Terus abis itu apa lagi anjing ya kalau untuk masa-masa cosplayer anjing ya. Oh, lu tau ini gak sih yang masalah event Impact Nation? Gimana tuh? Wah itu tolol banget, yang tahun kemarin, yang gak dibayar. Oh, iya tahu ah. Itu gila sih anjing sih. Agak tolol sih. Itu sumpah anjing. Masalahnya bikin jelek Indonesia jadi gak bisa banyak yang datang lagi gitu kan anjing kan. Gue kaget karena gue lagi telepon sama temen gue kan. Karena pas pertama kali gue Impact Nation, jujur memang itu gue gak suka, jujur. Gue gak sukanya itu sistemnya itu yang dimana lu masuk lu gak boleh keluar. Gak boleh keluar, iya. Itu anjing gue udah kayak dikandangin bangsat. Karena gini, sebagai saya yang pengen hilaf terus, makanannya ada yang murah di luar gitu kan. Lebih enak. Iya, di dalam mahal. Plus kan kayak misalnya kalau lu kayak keluar gitu kan, mungkin memang ada beberapa orang yang kayak tiket lu sini, pakai itu. Ya pengalaman soalnya ya kan anjing kan. Tapi enggak juga gitu kan. Pasti ada orang yang kayak mungkin ngadem di mobil gitu kan, atau misalnya kayak mau nyari makan dulu kemana, ke warung. Tarik napas dulu gitu kan. Nah kemarin tuh gue yang pertama tuh ya itu gue gak sukanya tuh itu gue gak boleh keluar gitu. Lu keluar gak boleh masuk lagi. Anjing gue udah bayar buat konser gila aja kan anjing kan. Sedangkan waktu itu gue sama Temi datangnya pagi-pagi ya kan. Karena niatnya mau lihat-lihat dulu abis itu keluar. Ternyata pas dibilang gak boleh keluar ya. Hah? Gak boleh. Gue bilang Tem mau kemana Tem? Gak tahu cu. Gak tahu cu. God no swear. Terus ya kemana ya? Udah muter-muter lagi. Tempat duduk yuk, beli es teh yuk. Ayo gitu kan anjing kan. Beli es teh minum ya kan anjing kan. Mau foto Tem? Enggak, capek gue gitu kan. Udah lemes pokoknya anjing sampai sore-sore pas baru masuk gitu kan. Nah yang keduanya, gue gak tahu apakah sistemnya berubah atau enggak, ya kan. Cuman yang gue kaget itu pas gue lagi temenan sama temen gue, dia bilang, lu tau gak masalah Impact Nation? Masalah apa? Gue bilang gitu kan. Gak dibayar, apanya gak dibayar? Gue bilang gitu kan. Artisnya gak dibayar katanya kan. Wah lu serius? Gue bilang. Apalagi kemarin artisnya main bagus kan sedikit gue kan. Ada siapa aja sih? Claris ya kalau gak salah ya. Itu Claris apa ya ini ya? Claris apa? Ya pokoknya ada namanya. Makanya gue kayak, what? Seriusan lu? Gue bilang, iya kabur IO-nya kata gitu kan. Wah. Makin ini kan anjing kan. Ava datang lagi aja bersyukur kan anjing kan. Iya, Ava udah datang lagi bersyukur. Iya, dengan bilang kata last one habis itu I will come back gitu kan anjing. Kayak Covid habis itu kan anjing kan. Gak jadi anjing. Soalnya anjing jujur kalau kita udah ngomongin event nih, menurut lo nih termasuk lo kan pernah ke event juga beberapa kali kan. Event yang menurut lo paling impact banget ke lo kan? Impact Nation. Galang. Enggak, itu paling impact. Paling impact, yes. Gue event cuma satu. Duluan ya. Nggak, bebas. Coba, gua nih. Kowil dulu aja kalau gitu dari jam kayak jam. Bisa aja Comic Cat gitu kan dari gua. Oh iya, enggak di Indonesia jangan itu curang namanya. Kalau itu gue juga pilih itu pasti anjing. Auto kalau itu mah Auto win itu anjing. Aduh. Ya apa yang pernah lu ajak sih? Yang mana? Ada yang sama Parbus semua jam. Iya. Oh itu Toy Fair cuy, itu bukan dari tapi enggak apa-apa anime event itu juga. Anime event kan itu. Paling itu sih, soalnya gua Lu jarang ke anime event ya? iya jarang. Nah, nanti Juni kita ke Ava. Nggak cobain Ava tuh aja tuh. Apa tuh? Gua tak. Lu datang? Datang kali ya? Datang lah. Nonton konser gak? Enggak kayak gua. Ya. Sedih. Padahal kalau nonton konser berangkat bareng sama gue juga. Iya. Gua enggak dapat tuh. Tungguin kita kan? Ini gua pulang. Ya kalau dia kan berangkat sama gue, orang satu kawasan anjing. Iya anjing. Kabur entar. Paling pulang abis ini. Makan dulu gak kok? Ayo. Gitu kan. Oh itu, kalau lu Sen? Lu kan pasti sering datang juga sama kayak gue kan pasti kan. Banyak kan ini kan. Benar. Baik kan dulu gue juga lumayan aktif pas di SMA kan. Gue bakal bilang ini sih, tapi sekarang udah nggak ada. Enichisa itu paling bagus. Itu di Blok M ya? Blok M. Itu event di Blok M. Dan juga emang mereka tuh emang nggak kaleng-kaleng juga untuk ukuran event outdoor ya. Walaupun gratis lagi waktu itu juga kan. Gratis iya, karena wajar itu dipakai buat cuci uang. Baru ketahuan sama Pak Ahok. Iya. Makanya udah gak ada lagi. Tapi itu emang bener-bener apa ya, vibe-nya tuh bukan event anime, lebih ke event budaya. Event budaya Jepang. karena seinget gue tuh waktu itu di sini sering juga banyak orang Jepang yang datang kan seinget gue kayak jualan atau apa. Apalagi di Blok M. Di Blok M Iya. atau Tokyo. Itu bener-bener event budaya banget itu pop culture. Pokoknya dari pop culture juga ada itu, Ini kisah sih. Ini saya kan lo. Kangen lagi anjing. Kalau event anime, gue bakal bilang sekarang Ava. Ava yang lu ini ya. Lu kemarin Ava datang gak yang baru?
Oh enggak. Oh nggak datang ya? Enggak datang gua. Kenapa lu? Gua mau jawab bingung, Cok. Gua event anime cuma satu yang gua datengin. Komifuro. Komifuro doang. Gimana? Ya gimana Komifuro lu di sana gitu tuh anjing tuh? Jujur gua kan Komifuro jadi jauh dari drama guys anjing guys. Nggak, gue gak merhatiin drama-dramanya, gue malas ngeliatin drama soalnya. Jadi terus juga apa ya? Kan dia nanya yang paling kena yang mana? Gue bingung soalnya. Jadi yang gue datangin cuma Komifuro doang gitu kan. Jadi nggak bisa ada perbandingan gitu lah. Tapi Komifuro tuh ya, gue untuk nggak tahu ya untuk di apa event-event lainnya kayak gimana gitu ya. Kalau di Komifuro, gue udah nggak yang ada aja nih nanti nih berikutnya nih. Itu aja gue kayaknya rencana nggak mau ikut. Soalnya gue bingung event anime itu mau ngapain. Mas bayar 70.000 masuk ke dalam keliling-keliling kayak orang bego. Biasanya kalau orang kayak gitu tuh nggak tahu sih, orang beda-beda lagi ya, yang kembali lagi kan. Kalau yang gue tahu, kalau temen gue tuh biasanya buat ketemu temen lagi. Iya, gitu kan, biasa gitu. Gue bingung gini. Kalau dibilang buat reunian sama temen, lah gue sering banget gue ketemu sama teman-teman gue yang gue ke Komifuro gitu kan. Atau enggak bahkan sama anak-anak kuliah juga gitu sering anjing. Bosan gue ngeliatnya. Habis itu kayak Ya maaf. Maaf itu. masalahnya kan itu pertama kan. Orang lihatnya bakal reunian. Lah gue nggak usah reunian, ngapain gitu kan. Udah sering ketemu. Yang kedua, orang mungkin bakal nyari merch gitu kan ya. Iya. Lah gue tuh gini loh, gue kalau masalah merch gitu ya, apalagi fan merch gitu, gue tuh orangnya pelit, gue bakal gitu soalnya gue ngerasa gue bisa bikin sendiri. Betul. Gue bisa bikin sendiri kayak meskipun sometimes kalau ada yang gue suka gue beli, tapi kadang gue sayang aja gitu loh. Kemarin Apalagi yang gue mau jarang ada, rame ya kan, jarang banget ada. Jadi Komifuro terakhir aja itu tuh jatuhnya jadi kayak buat kuliner doang. Dateng masuk datang keliling, ada yang suka ya udah gue beli, ada nggak ada ya udah. Jadi Komifuro tuh gue rotasinya gini nih, masuk keliling dari bus yang sini dulu. Oke, nggak ada apa-apa, kita keluar duduk. Abis itu masuk lagi keliling, booth yang sebelah sini duduk. Lapar, masuk belakang makan. Abis itu keliling lagi dikit duduk. Segala macam udah gitu-gitu doang. Sampai gue tidur waktu itu di Komifuro. Kalian tahu kan Komifuro kan ice kan ada bagian yang kaca-kaca itu. Ya tidur. Iya. Sepi waktu itu alhamdulillah. Jadi temen gue di sebelah kanan, gue di sini, temen gue yang lain lagi ngapain nggak tahu, gue tidur pak gue sejam. Jadi kayak Komifuro tuh ngapain? Paling Komifuro tuh yang cuma datang cuma buat ketemu temen gue yang Itasha doang. Abis itu ya udah nggak ngapa-ngapain. Kayak itu aja temen gue di depan doang kayak orang bego aja. Kemarin berapa sen lu keluarin di Comiket untuk fan merch Kafka dari itu? Klarifikasi. Gua sempat titip ke Acam kan pas dia lagi di Jepang kan. Karena gua nggak bisa ke Comiket. Taruhlah amunisi. Gua taruh amunisi ke dia lumayan banyak. Dan alhamdulillah dapat semua Dapat sih ya. semua. Ya semua. Semua kan masih ada sisanya waktu itu. Semuanya. Ya taruhlah WMR. Taruhlah WMR. Iya. Enggak, ya agak. Copycat mahal bro ternyata. Comiket banyak soalnya cuy. Soalnya kalau gini, jujur kalau gue ke Komifuro lagi juga pasti bingung kayak lu. Gak ada lah ya. Gue pasti bakal bingung gitu kan. Tapi nanti itu belakang ada. Lu Apa Kan iya, apa tuh udah paling konsisten. Padahal kan lu pernah kantor kemana aja? Alpha, Enichishai, Komifuro. Ya dari 3 itu apa? Apa kan? Apa tuh feel-nya tuh beda gitu. Soalnya itu yang pertama kali juga sih. Event elite itu. Itu event elite. Tapi Ava berarti mahal-mahal dong. Enggak. Masih 100.000. Merch-merchnya. Enggak, Iya. gini. Kadang-kadang gini, mungkin orang ada yang berpikir Ava itu mahal. Yes, memang mahal. Harga lain. Yes, lu jelasin lah. Lu kesana itu, padahal nggak beli apa-apa waktu itu. Gue gak beli apa-apa, gue suruh, gue beli something singkat gue. Lu beli VG-nya tuh, seingat gue tuh di tahun berikutnya. Yang 2018 soalnya Tapi kan. bukan gue beli something gitu. Enggak, lu gak beli apa-apa seinget gua. Lu beli bayar gokar anjing lu gitu tuh anjing tuh. Bayar gokar ya. Bayar gokar ya. Soalnya gue yang pertama kali tuh gue cuma bayar 100.000, datang motor kan. Itu tuh feel-nya tuh gimana ngejelasin Lebih official. Iya itu juga. Sama apa kan lebih
Kalau CF kan lebih ke artis. artis. Iya. Tame. Bukan tim. Kayak feel-nya bener-bener lu kayak bukan di itu event Jepang banget gitu maksudnya. Iya. Kayak feel itu lebih ke Jakarta Fair. Dulu di J Expo sih emang sih anjing sih. Malah gue demen banget kalau di J Expo anjing. Gue demen banget di J Expo anjing. Gue juga lebih suka aja Expo. Hah? lebih ke lu datang ke situ walaupun lu cuma ngeliat doang, feel-nya tuh puas. Ya. Kan kalau event-event lain kadang lu cuma datang muter ya. nggak puas. Puas. Kalau Ava tuh datang doang muter puas. Apa yang bikin lu puas? I don't know. It just feel like fulfilling enough Vibe gitu. is different. Vibe different banget, vibe Vibe is different banget. very different. Apa ya? Apa sih? Menurut gua Gini, nggak ada. soalnya gini. Cobain dong. Soalnya gini. Mungkin gini, beda kan kayak tadi bilang Komifro buat creator. Walaupun kadang-kadang suka ada official juga kan gue. Cuman gini, Ava itu yang bikin kalau dari gue sendiri yang gue demen itu, lu itu kesana tuh bener-bener melihat yang lu suka. Yang masuk gue tuh lu bener-bener kayak ini official gitu kan. Dan lu kayak di situ aja, di sana aja tuh kayak udah cukup gitu loh. Maksud gue kayak kepuasan lu untuk kayak ke anime event tuh kayak malah jadi pengen nambah, tapi ke Ava lagi gitu kan kayak karena setiap tahun tuh pertama beda. Ya kan, setiap tahun tuh beda-beda. Kayak misalnya tahun ini ada Kotobukiya, ada Bandai deh kagak gitu. Tahun depan tuh beda lagi gitu kan. Dulu kan gak ada Hololive ya gue berakin lo ya anjing ya. Untuk yang resminya Hololive. Sekarang Dulu sempat ada di Singapura. Singapura. Kalau sekarang paling cuma jadi kayak guest star doang. Ya. Untuk talent. Makanya kayak kalau makanya gue juga kaget. Gue kira dia bakal ngomong Enichisa ya anjing gue juga anjing. Komifuro. Ava tuh emang lu tuh kesana tuh tanpa ngeluarin duit apapun cukup dan yang lebih sukanya lagi tuh ya gue ya mungkin lu juga kayak gitu karena ada mini game setiap booth. Iya benar. Mini game dan lu bisa Gue dapat inget siapa yang waktu itu dapat si Rehan anjing ya? dapat Nandroid Move Iya, Nandroid. gratis dia cuman gara-gara jadi taro Isi formulir. formulir terus naro muter-muter yang itu kan Ini. iya yang muter-muter pin itu dapat dia. Ya kan, jadi setiap butuh lu dapat mini game dan mini game itu beda-beda. Walaupun itu merchandise mungkin cuman kayak kertas gitu, tapi kayak feel official bro gitu juga kan anjing kan. Terus apalagi abis itu tuh lu yang pas foto di Canon itu gratis gak sih? Sehingga lu foto di booth Canon waktu itu. Iya, itu gratis. Lu dapat memori juga di situ kan anjing kan. Jadi makanya Masih ada iya masih ada. enak banget itu sumpah kalau ke Ava tuh. Jadi lu kayak kesana tuh kayak walaupun cepet ada mini game, terus kayak, lu bisa ngeliat kayak memang wah ini selain dari itu juga kayak di Jepang tuh kayak gini dan memang di Comiket kayak gitu kan anjing kan. Bentukannya kayak gini gitu kan. Ada booster yang gratis, ada yang ngasih bansos gitu kan anjing kan. Itu seru banget pokoknya kalau ke Ava tuh anjing tuh. Parah. Best. Apa tuh setiap tahun pasti ada? Sekarang nggak tahu ya, cuman kemungkinan kayak bakal ada terus. Tahun ini Juni. Gue rencana sama Nono Kalimantan punya Pontianak tuh mau nonton konser malam-malam anjing. Konser mereka tuh. Oh iya. Paris ya? Bukan Klaris, RAOI. Oh iya, Rawi. Di Mendais. Yang tahu di Mendais itu siapa tuh kan? Nah, terus abis itu Fana penyanyinya vokalis ya. Terus abis itu sama gue lupa satu lagi siapa Nano atau siapa bukan Nano. Lumayan tag sih. Makanya gue pengen nonton. Cuman yang keduanya gue nggak nonton Ghibli. Oke kayak gitu kan. Nah ditambah juga gue juga senangnya sekarang event-event makin banyak karena ngebuka potensi untuk kayak misalnya kayak sekarang kan Hoyoverse kan sekarang ada kan eventnya sendiri gitu kan walaupun kayak di mall-mall gitu kan. Berarti nanti kemungkinan bakal ada game-game baru lagi gitu kan. Maksud gue kayak game-game yang ngeluarin event sendiri di sini gitu kan. Mungkin contoh kayak ya Arknight, mungkin Nike gitu kan. Tapi yang gue tahu katanya sekarang Indonesia ada Indonesia Gaming Convention ya katanya ya. ICC namanya. ICC Indonesia Comic Con dong itu anjing. Itu komik kan ya? Oh, iya. Oh ada lagi berarti ya? Ada lagi soalnya kemarin pas tahun kemarin katanya baru banget di ICE. Jadi itu conventionnya game gitu. Kalau yang gue dulu kan ya Indocomtek kan jatuhnya kayak campuran alat elektronik sama itu kan sama game gitu kan. Tapi yang ini bener-bener pure game. Gue baru tahu kalau gitu tuh. Makanya gue mungkin datang penasaran sih gue pengen lihat sih anjing sih itu sih. Iya penasaran kalau game sih karena Di ICE gue ingat. kangen E3 gue. E3. Oh lu ke E3 pernah waktu itu kan? Sempat gue E3 untuk gotat. Gue tuh pengen banget ke Tokyo Game Show gue penasaran. Oh yang kemarin. Oh lu gak pernah ke Tokyo Game Show? Gak pernah kan Tokyo Game Show tahun kemarin tuh awal tahun. Bulan 2 atau bulan 3. Gue datangnya bulan 4. Iya. Terus Comiket datang. Itu kok gila itu Sen lu kalau ke sana Sen anjing.
jujur ya anjing ya. Wah gila, capek. Capek kan? Iya, Capek. kan? Iya. Udah pertama capek. Waktu itu pernah Timo masih ada gambar gue tuh pas Natsu tuh. Muka gue udah gitu tuh. Si anjing kok hitam gitu katanya kan anjing kan. Oh itu langsung berubah kulit gue anjing. Jadi bunglon gue anjing bangsat. Sampai kowe pas ya, kok lu hitam mancam? Ya gimana dipanggang gue anjing gue bilang gitu kan. Natsu. Yang gue bikin gue tahu gue hitam, gue buka jam tangan gue, kok ini putih kata gue sini kata anjing kan. Sininya hitam kata gue anjing. Ada belangnya. Kok berubah kulit gue gitu kan. Makanya Oh. Shit. makanya mau hujan. Hujan. Ya, ada baru ya ada topik gak yang mau? Gue ada topik. Oh, ada topik. Gue tadi pengen nanya. Ada. Aman kan? Berapa? 3 menit lagi 2 jam. Oh, damn. What the? Kan dari tadi kita ngomongin karbit ya. Iya. Sekarang gue pengen dari sisi fanatik. Gue pengen kalian ya ngejual gue suatu franchise. Oh shit, let's go. Dalam ya singkat aja sih. Oke. Kayak lu bisa convince gue kayak gue bakal coba franchise gitu. Oke. Oke, yang ini. Bentar. Ini apa aja kan? Anime Apa aja atau mau Nikkei gitu game, kan. lu mau atau film mungkin atau ada yang suka Marvel gitu itu bebas. Itu coklat boleh dibuka tuh, gue mulai agak lapar tuh kayaknya. Oke. Gue duluan. Semangat anjing langsung bangsat anjing. Kalau lo kan kasih orang gue pengen lanjut. Lu tahu soal Limbus tidak? Nah, ya tuh gue sering denger kan apalagi yang meme yang cewek yang mukanya yang kayak nenek-nenek kan. Iya. Orang pada suka tuh. Nah. Nah, itu gimana tuh? Jadi gini. Limbus itu dari sisi game itu nggak berasa kayak game. Visual novel berarti. Yes. Oh. Kenapa? Ya gameplay ada lah, namun juga game itu kan. Juga game, iya pasti Iya. gameplay ada. Cuma mereka lebih fokus ke story. Dan kan game gacha kan, nggak berasa kayak game gacha. Jujur, gua quote top up ya, Iya. cuma buat beli battle pass doang. Itu baru 3 kali. Ini badan dari Padang yang jarang banget ngeluarin duit buat game. Gua paham. Gak pernah anjing. Iya. Gua punya semua unit kecuali 8 biji. itu berarti saking lu invest ya sama. Kenapa? Limbus Lu Company. bisa nge-spark. Ah. Nge-sparknya nggak ada restriksi sama sekali. Bebas. Oh, bener-bener. Bebas. Di restriksinya kayak begini doang. Misalkan nih lu season 3. Season 2 itu lu nggak bisa ngambil yang event. Gak yang event kan? Event di lock. Cuma kalau udah season 4, season 2 event kebuka. Kebuka semua. Makanya jadi lebih bebas. Gue bisa ngambil semua itu tenang. Jadi gue nggak peduli sama gacha, nggak peduli. Gue peduli sama story, peduli setan dan orang storynya story, kan. dan storynya. Pertanyaan gue Limbus itu dia Inggris, Jepang atau Korea. Oh, Korea. Korea beda sendiri. Cuma masalahnya yang bikin Limbus itu beda. Limbus itu company-nya kecil. Gue nggak bohong, kecil. Yang kerja cuma sekitar 50 orang doang. Cuma kualitasnya bagus. Yeah. Cuma mungkin kalau lo lumayan suaranya ya Korea Mungkin semua. soalnya Korea mungkin Iya. yang Kadang biasa mungkin nggak bisa nggak sama yang lain. Yorobu kan sama. Iya. Tapi serius, voice actornya bagus, storytellingnya bagus. Yang kenapa gue bisa bikin story bagus? Lu kalau baca story gacha game kan lebih apa ya? Lebih ngorok gak sih? Iya, lebih ngorok kan. Skip. Kalau Limbus tuh, yes ada beberapa sisi yang lu mungkin bisa tidur gitu kan. Cuma karena gue nggak, karena ini singkat ya, gue nggak bisa tahu banyak. Banyak. Iya. Intinya tuh dunianya itu berasnya tuh relatable. Oke, Cuma relatable. greedy banget. Kayak greedy dark. Cuma feel home-nya tuh dapet. Nggak kayak, Berarti oh ini terlalu distant nih sama Iya, dunia terlalu gua. Nggak yang fantasi banget. Nggak fantasi banget. Oke. Cuma ini grounded, Masih agak ada dark, ya. tapi lu bisa ngerasain. Oh, menarik gitu. Dan semua karakternya, biasanya kan kalau game kan karakter development dapet cuma kayak satu poin at Satu one poin. point only ya. literally di game ini satu chapter buat satu orang. Oh. Dan itu panjangnya setengah mati. Bayangin, lu kalau HSR kan satu Ya paling patch, di satu arc itu doang. satu arc itu kan. Wis udah gak relevan Iya. gitu karakter. Ini chapter ini soalnya kan soalnya gini. Kalau karakter gacha game kan nambah karakter. Iya, nambah karakter. Limbus 12 titik. Gak nambah. Oh, nggak nambah. Oh, udah nggak nambah. Nggak nambah sama sekali. Jadi 12 orang itu yang lo bakal ada di tim lo dari awal sampai akhir. Lo bakal kenal dari 1 sampai 12 sifatnya kayak gimana. Oh.
backstory-nya dari gimana flashback dari- itu dari feel-nya karakter. dapet bet. Soalnya gini, gue mulai baca itu pas season 3. Dan semua orang ini 12 orang ini dari buku. Buku? Iya, lo tahu Moby Dick nggak? Oh iya, tahu Moby Dick? Tahu. Iya, ada satu orang dari situ. Oh berarti based on fairy tale dong? Iya, cuma mereka terus story mereka dari bukunya itu. Jadi kalau misalkan Moby Dick, ya lu dari ngehanting paus, Moby Dick paus cuma itu, dibikin fit Oh, sama ada apa? sama story-nya. Alterationnya sendiri. Iya. Ada alteration. Terus ada kayak Wuthering Heights, terus ada Don Quixote, Oh, literally. Don Quixote. Oh, Iya, Don Quixote. itu Don Quixote jauh banget dari aslinya. Oh, benar-benar. Oh, tapi Tapi- masih ngikutin tapi formulanya. Formulanya sama, namanya dia. Namanya sama. Cuma itu doang. Sisanya tuh keren, pokoknya itu keren. Gua harus ngasih lihat sama lu. Oke. Sama yang bikin ini game menurut gua beda sama lain. Cara mereka ngeekspresiin emosi. Emosi karakter ya? Iya. Soalnya kan kalau misalkan lu soalnya MC itu literally nggak bisa ngasih emosi. Soalnya bentar. Oh, MC bener-bener blank gitu. Bukan blank. Dia bisa kayak ngekspresi, cuma mukanya nggak punya muka sama sekali. Hah? Bener-bener. Bentar. Karena yang gue tau tuh Limbus Comedy tuh literally cuma yang dari yang nenek-nenek itu tuh. Itu Smash sih. Ini MC-nya. Oh itu sih. Ini MC-nya. Literally gak ada muka. Nggak punya muka. Jadi cara mereka ekspresinya tuh, karena kan MC-nya nggak punya muka kan. Jadi mereka tuh kalau mau nulis karakter nulis storyboard dia, Storyboardnya. yang keluar dari mulutnya tuh apa ya? Sato. Cuma kayak Tapi ada ininya ya. ada kayak feelingnya. nadanya ya, feel-nya. Sampai gue nggak bohong. Ada satu chapter di mana dia situasi ini, dia ngelihat something yang seharusnya dia nggak tahu itu apa. Cuma kan amnesia kan. Oh dia Indonesia. Soalnya kan ganti kepala. Tipikal. Betul, ini ganti kepala loh. Tipikal gacha game. Ini kepala diganti. Jadi dari kepala orang jadi kepala jam. Oh jadi gitu. Jadi makanya tuh dia amnesia. Soalnya abis agak nggak komplit. Agak kompleks gitu. Iya. Abis itu dia kayak gue harusnya tahu, cuma gue nggak tahu. Dia ngomong something disensor. Oh diituin bener-bener kayak. Literally disensor gak ada yang bisa denger. Jadi kita sama orang yang dia tuh jadi kayak penasaran kayak lu sebenarnya siapa sih? sebenarnya siapa Jadi sih, ya? MC itu berasa kayak it's just another orang yang diceritain ini bukan lu. Kayak bukan lu ah. Ya, makanya bukan self insert. Iya. Jadi Itu bukan berasa itu beda banget. Oke, next. berarti lu Limbus Company ya. Iya. Oke. Apa lagi next? Itu lihat Dari tuh. sisi karakter berarti lu ya. Iya, karakter. development. Aceh itu tuh, Aceh tuh udah lemes tuh tuh. Jujur gue gak ngerti maksud pertanyaan lu gimana. Jadi lu misalnya lu demen sama Lu ada satu franchise nih. Lu franchise Jual ke dia. Gue gak tahu, gue gak ada sih yang in particular. Whole life gitu-gitu. Holo. kan lu udah masuk ya anjing ya. Jadi kasih dihitung dong anjing dong. Tahu iya. Iya mungkin holo. Atau nggak hobi gitu. Hobi. Iya. Apa ya? Nggak kan tadi kan ditanya mengenai sesuatu yang lu passion banget Ah. soal suatu Kayak lu suka suatu franchise dan lu kayak, Franchise oh, gitu. gue sukanya sama Lord gitu-gitu. apa ya? Kan Limbus Company, gue aja baru tahu. Gue kira Limbus Company itu isi cuma kayak yang nenek-nenek yang hitam itu yang gue suka. Bentar. Ya, ini yang hitam coklat kan? Iya. Yang rambutnya pendek kan? Iya. Demen sama orang itu. Gue aja gak tau dia namanya siapa tapi gue demen. Jujur in particular nggak ada Nggak ada ya? banget. Oke, sih. berarti Gue itu tuh lebih kayak omnivore tau gak lu, kayak gue apapun mau gitu. apapun Oh, mau. apapun yang menurut gue suka bagus, tapi nggak sampai gue gali banget. Jadi kayak Hololive, iya Hololive gue suka, tapi ya apa namanya, nggak sampai gue suka. Misalkan karakter ini, gue suka karakter ini, oh iya gue suka. Jadi kayak Kayak cuma ya udah. ya udah, kecuali emang Ame ya. Kalau Ame emang gue itu kami oshi gue dan Kenapa Amai jadi kami Oshi? gue nggak tahu. Soalnya gini, Ya udah. gue nggak tahu soalnya gini. Oke. Jadi gini loh, lu pernah nggak sih kayak ada atau nonton Kayak ada klik kayak gitu. ada nonton anime, ada nonton VTuber segala macam karakter baru muncul nih di announce karakter kayak gini, lu langsung suka sama dia, pernah nggak sih kayak gitu? Emang ini wajar. Itu gue suka dan gue itu suka banget sama yang berhubungan sama waktu-waktu gitu loh, time travel, time apa segala macam. Nah Ame udah mah dia British kan situ, terus abis itu dia bisa ngendalin waktu, dia detektif anjing. Nah gue suka banget, desainnya gue demen,
Ya udah jadi Ya dia udah. jadi kameoshi gua. Mager. Mager. Itu sih. Makanya itu mungkin salah satu game yang gua suka ceritanya doang dan gua udah ngikutin sekarang sih ya. Lu pernah denger satu game namanya ini enggak? Aduh gue lupa apa namanya lagi yang waktu itu lu mainin juga. Itu Reverse 99. Iya, Reverse 1999. Oh, iya. Iya. Gue suka itu gara-gara premisnya hampir sama kayak Ame sih, jadi ya gue demen itu. Tapi gue udah nggak mainin gara-gara memori Pak. Waktu itu memori gue penuh. Nah itu aja sih paling kalau soalnya gue itu jujur ya, karena emang gue demen ke beberapa hal, jadinya gue nggak ngedalemin banget suatu hal yang apa ya, gue nggak bisa gitu kayak demen saat ini. Abis itu gue gali-gali terus, gue nggak mau soalnya gue lebih pengen nikmatin sesuatu hal aja sih. Iya, nggak sampai secara general. Jadi gue lebih kayak gitu aja sih paling sih. Game aja ya, game wibu itu gue nggak mainin soalnya paling game yang berbau anime gue main apa? HSR. Aku gue lebih banyak main FPS anjing. Kalau Rainbow Six gue main. Nah, gue juga Rainbow Six. Apa itu Rainbow Six? Gue gak tahu. Gak tahu. Ini murid lu di sini loh. Jadi kita itu, guys ya, ini berlima nih sering itu tuh main game Rainbow Six. Rainbow Six. Di Indo tuh Rainbow Six lumayan terkenal gak sih? Ya ada lah. Ada lah ya kan? Tapi kayaknya enggak Nggak seterkenal ya. banget aja. Ya itu. Amin kayak contoh aja kan salah satu yang ada di Discord aja kan bilang itu Rainbow Six cuman tahu tapi gak pernah main kan anjing karena paling cuma tahu doang. Kenapa gue suka itu game ya? Jadi nggak tahu ya, gue ngerasa itu game beda dari yang lain aja cuy. Game FPS soalnya gini. FPS tuh apa sih biasanya? Call of Duty kayak gimana? CS. Mainnya paling cuman Counter Strike. Call of Duty mainnya apa aja sih dia lebih kayak Ya mainnya tembak-tembakan anjing. Tembak-tembakan aja gitu kan, Tembak-tembakan. deathmatch. Lempar bom, Lebih banyak kan lempar deathmatch. pisau gitu kan anjing kan. Dan abis itu game tembak-tembakan apalagi Valorant, CS yang udah emang bom gitu-gitu. Ya bom. Tapi kalau Rainbow Six tuh ada elemen lain yang bikin gue demen gitu loh. Natural ya sih emang sih menurut gue. Gue juga suka anjing. Lu bisa apa ya? Pertama pas gue pertama kali main itu anjing ini mapnya nggak ada. Jadi lu bener-bener harus hafal. Abis itu utility-nya juga beda-beda. Ada yang counter lagi. Iya, itu jadi kayak lu bisa ngancurin environment juga. Jadi gua demen aja sih sama itu game gitu. Sama ini enggak sih R6 kalau misalnya dibilang face pace juga enggak sih untuk sebuah game tembak-tembakan? Enggak dibandingin CS. Iya 3 menit sih Enggak, maksud gua. enggak gini. All semuanya walaupun dapat misalnya kayak kita ambil yang overtime. Ya. Sama CS lu bandingin. Kalau misalnya lagi bener-bener kayak ini misalnya 6 terus kita 7. Nah, berhasil nih 7 sama nih. Terus yang mana menang, kita berhasil lagi, samain lagi. Wah, lama itu CS anjing. Iya. Iya jatuhnya kayak fast pace Fast dari pace, segi waktu, tapi kalau dari segi gameplaynya enggak yang lu berat masuk gitu loh. Lu harus lu harus mikir-mikir gitu juga. Makanya gue demen R6 tuh kayak gitu. Gitu. Udah sih itu aja game yang gue main. Valorant udah tahu semua lah lu pada. Nah, nih, cukup ini ya self-explanatory. Ya self-explanatory gitu-gitu doang sih, gue nggak terlalu yang into. Kalau ngepromosin Mobile Legends enggak usah lu ya. Nggak terlalu diking ke banyak hal gitu. Gitu. Silakan Kohwil berikan penjualan Anda terhadap. Kayak lu Toho ya. Tapi Toho gue tahu. Enggak sih, Dragon Nest menurut gue sih anjing sih. Apa nih? Aduh, susah sih kalau misalnya mau nge-promote game. Ya paling ya Kalau film atau itu. kalau lu suka Final Fantasy 14 online, Oh, versi free-nya Oke. itu ya Dragon Nest. Iya, jadi itu MMO juga ya. MMO juga, MMORPG. Sama lah ada role healer, support sama DPS gitu. Oke. Apa? Ya paling lu naklukin sebuah raid boss gitu. Ya ada beberapa mekanik lu harus jalanin gitu, kalau enggak ya lu ada gimmicknya juga ya. Iya, ada gimmicknya juga. Ya paling ya gitu sih kalau lu misalnya main Final Fantasy 14 online. Berarti lumayan sih. Iya. Kan ini game gacha, ini FPS. Lu MMORPG. MMORPG bukannya Toho itu game ini ya? Dragon Nest. Oh, Dragon Nest. Kalau Toho mah game aslinya mah game ini apa sih? Apa Bullet sih Hell. game Bullet ya Hell. Bullet Hell. Iya. itu bukan Bullet Hell tuh yang Iya yang ngedodge apa sih? itu tapi dia punya game rhythm nggak? Game punya. Ada fighting game Oh, lu juga. nggak demen? Lu nggak demen tapi gitu.
Toho tuh apa aja? Apa aja Lu ada? tinggal sebut. Iya. Serius lu ngomong. Oh, apa Mau aja? cari game apa? Lu mau main game cooking ada Toho Mistia Izakaya anjing. Gue mau ngomong cooking mama. Cooking mama. Gimana dia? Banyak. Berarti itu Dragon Nest. Iya, Dragon. Nah, kalau lu MC? Dipegang nih mikir. Soalnya udah dijawab sih. Soalnya udah jawab sih. Soalnya udah jawab. Kemarin gua nanya. Apa sih suruh Nike? Langsung tuh. Nike 101 bener sama kali lagi. Tapi kalau gue untuk sekarang sih ya Super Robot Wars. Oh, SRW. Yes. Apalagi maaf bikin mati. Gak apa-apa. Apa namanya untuk gue sekarang Super Robot Wars yang pengen gue tawarin sih. Gue tuh gue nggak tahu kalau lu ya. Mungkin banyak orangnya juga nggak demen robot, cuman sama aja ini. Kalau gue tuh demen SRW itu pertama lebih ke storytellingnya sih. Storytellingnya yang paling gue demen, storytellingnya. Dan dia ada dua kan, SRW yang gabungan anime sama yang OG. Yes, yang OG gue nggak pernah main, cuman gue sering lihat beberapa artnya sama kayak dia waktu itu ada baru kasih tahu cara mainnya gimana kan. Tapi kalau dari SRW yang anime itu yang gue demen dari storytelling pertama, lu bayangin berapa banyak anime robot dibikin jadi satu, kan? Dibikin jadi satu game, satu universe dan nyambung masalahnya itu. Itu yang bikin gue demen dan gini, misalnya kita ambil contoh Evangelion, apa nyambungnya sama Gundam, ya kan? Abis itu sama Mazinger Z gitu kan, sama Get Robo, apa yang bikin nyambungnya? Evangelion ada Angel gini-gini dan dibikin nyambungnya kita bisa contoh. First Impact Evangelion yang ngestopin itu pakai dari elemen dari Get Robo. Nuklirnya, makanya Red CC kagak ada dan banyak Get Radiation, ya kan? Nah, terus habis itu di dunia kedua Gundam Double O sama Sid. sama Sid nih, ya kan? Basically military group, cuma mereka bikin alliance. Jadi tuh di sini dibilang katanya awalnya itu ribut memang antara yang musisi dari Sid sama itu kan, kayak Orc di kakak gitu kan. Cuman kan kalau lu nonton Gundamnya kan Sid kan ada masalah Orc sama yang satu lagi kan, gue lupa namanya apa tuh. Dibikin kalau yang atur si Orb ini kerja sama sama Double O gitu kan. Terus abis itu di dunia itu ada Cross Anje, lu tau Cross Anje kan lu? Nah, benci Salia gue anjing. All my homies kan. Nah kan terus abis itu ada juga dari robot anak kecil. Ya kan kayak Brave Might Gun, terus abis itu kayak Jambut itu. Gimana cara bikinnya kayak nyambung? Nyambung gitu loh anjing lo. Nah, itu yang kalau terus abis itu misalnya nih, lu ada dari satu anime, gue nggak ngerti konteksnya. Mereka tuh kayak bikin konteksnya itu dibikin warnanya beda, lu pencet itu keluar tuh konteksnya apa gitu kan. Jadi apa? Yes. Jadi kayak itu yang bikin gue demen banget sama Super Robot Wars. Kalau untuk gameplaynya sih ya Fire Emblem cuma gitu-gitu doang, cuma mini-mini terus lu ngatain animasi juga, gue gitu-gitu doang kan. Tapi dari storytellingnya itu sama sometimes lu kadang suka kayak gue benci nih orang. Di seri itu bisa kayak kayak gue kayak demen sama lu gara-gara jadi bener-bener berubah gitu loh. Kayak nunjukin juga Shinji tuh misal problematik kan di animenya kan, dimasukin SRW sebenarnya tuh bukan masalah Shinjinya tapi emang bapaknya dia butuh temen aja gitu basically gitu kan anjing kan. Gue inget banget reaksi Shinji pas pertama kali ngeliat ada anak TK naikin robot gitu kan anjing kan. Wah lebih muda daripada gue ya kata gitu kan anjing kan. Tapi mereka nggak sad boy gitu kan anjing kan. Terus kayak yang paling baru, terus abis itu kan sekarang berkembang lagi kan sekarang kan yang anime-anime. Di SRW 30 itu ada lagi yang bikin gue demen. Mungkin ada beberapa kalian yang kayak mirip juga kayak gue tuh penasaran interaksi antara misal contoh Code Geass Lelouch sama Gundam Char secara Senabel. Yes. Mereka interaksi di situ dibikin. Lu tuh sama gue sama, lu ngambil dunia, gue pengen jatuhin itu ke bumi gitu kan anjing kan. Jadi kita sama-sama seorang mati, gak perlu di sini gitu kan. Terus datanglah ada orang ketiga kayak kalian walaupun kayak gitu, makanya gue demen banget main SRW sumpah. Dari storytellingnya doang gitu loh. Storynya walaupun dari beberapa banyak franchise masih bisa bikin nyambung gitu kan. Walaupun emang kadang-kadang ya not gonna lie cringy, ada beberapa cringy pasti ada ya kan. Ya Nike juga sama kan. Nah tapi itu yang gue demen kan. Apalagi sekarang kan ada game baru SRWY ya kan. SRWY itu yang bikin gue lebih demen lagi, banyak lagi masuk genre baru. Contoh kayak yang paling dia senang Macross. Macross tuh dari dulu susah banget tuh masuk. Cuman game dulu. Gara-gara license ya. Game dulu banget yang masuk itu tuh. Game Boy atau enggak game PS1 itu tuh. Pakai kali Macross masuk. PSP juga ya? PS Vita. Sisanya enggak pernah masuk lagi Macross, baru masuk lagi sekarang. Ya kan. Terus sekarang yang paling keren lagi Godzilla masuk.
Godzilla ini singular point. Ya singular point. Single point. Karena di SRW30 ini udah mulai nih, gue nggak mau cuman fokus ke robot doang. Pokoknya gak ada hubungan sama sedikit aja mecha masuk. Ya, kayak contoh Gridman. Sekarang Netflix. ya, sekarang yang masuk Dynazenon. Dynazenon masuk. Dynazenon masuk yang baru. Terus habis itu selain Dynazenon, Gundam Witch from Mercury, sama Macross tadi yang gue bilang, terus sama Godzilla yang paling baru. Dan Jet Jaguar yang makanya anjing. Ikimashou nih gitu kan anjing Jet Jaguar gitu. Nah, itu yang gue demen makanya gue kalau untuk SRW itu apalagi PS kan anjing kan. Lu ada kan soalnya kan. Nah, soalnya ada beberapa game memang yang gak dijual di ini Steam. Nah, contohnya kalau misalnya lu gak tertarik, gue pengen yang original. SRW OG namanya. Nah, OG ini dari story itu bagus. Gameplay lebih ribet. Kata Farhan lebih ribet. Gue belum sempet lihat. Lebih susah dibandingin sama yang kalau lu pengen challenge. Animasinya lebih bagus. Jujur. Animasinya lebih bagus. Bayangin gini, yang seri biasanya tuh yang ada hurufnya atau ada angka. Bayangin lu ibaratkan nonton ya ambillah anime tahun 2015-an. Decent tapi enggak terlalu bagus. Enggak terlalu bagus ya. Oji, lu biasanya nonton JJK kayak gua enggak bohong. Iya, itu sejauh itu. Bagus banget. Game dulu tapi kelihatan kayak baru. Animasinya bagus banget. Karena selain dari itu juga, gue sukanya dari OG juga tuh, lu bakal bisa melihat kayak robotnya tuh bukan robot biasa semua gitu. Mereka tuh bener-bener campur, robot, super robot gitu kan. Abis itu juga kayak misalnya yang robot ada mukanya. Kan biasanya kan abstrak kan mukanya kan. Di sini tuh bisa ngeliat ya gak emosi banyak, cuman lu bisa ngeliat kayak wah nih robot tuh masih ada nunjukin ekspresi gitu kan, marah atau nggak apa gitu kan. Dan OG itu hanya ada di PS, gak ada di Steam, makanya gue gak bisa main. Itu sih kalau selling point gue SRW tuh anjing tuh. Yang OG cuma di PS. Nanti gue ada soalnya dia cuma keluar di PS4 waktu itu OG Mundo Dwellers. Abis itu gak pernah keluar lagi gamenya udah berapa tahun. Udah lama banget. OG Mundo Dwellers 2018 ke bawah sih inget gue itu gamenya. Dan itu animasinya lebih bagus dibandingin sama yang lain. Terus abis itu juga kata si Padlan, ada sistem yang anjing udah dia bilang, katanya lu ngelawan satu musuh, tuh musuh jadi 2, jadi 4. Gitu tuh. Multiply. Makanya itu tuh yang gue agak pengen main SRW OG juga. Yes. Terus abis itu juga karakternya sih gue demen banget desain karakternya. Mereka punya kayak apa namanya, walaupun artnya hampir mirip semua kan nggak salah ya. Iya. Mirip semua. Mereka cuma nyewa satu artis 2 sampai 3 artis. Tapi itu lu bisa kayak nyambung lah gitu basically gitu kan. Itu sih SRW. Anda selling pointnya apa? Kalau gua tadi gua mau ini rekomendasi Fire Emblem. Cuma kan itu terlalu Nintendo eksklusif kan. Jujur gue mau main setiap soalnya juga. Lu pengen main mana sih? Yang sekolahan. Yang mana aja? Treehouse. Soalnya dia bilang apa Fire Emblem itu bagus, lu bakal demen kan. Gue penasaran, makanya tapi saya nggak punya Switch. Lebih tepatnya diambil aja sih. Tapi ya udah. Ya paling kalau dari gue sih, gue bakal ini ya, rekomend satu game dari Atlus. Kebetulan baru nih kemarin. Bentar. Dan dia itu dibuat oleh creator dari Persona 3, 4, dan 5. Itu Metaphor ReFantazio. Lu main? Saya tahu. Tahu. Oh itu game yang baru ya anjing ya? Itu game yang baru. Itu dibuat dari kreator yang P3 sampai P5 sama komposernya itu dari si Shoji Meguro. Dia itu yang ngasih yang kayak lagu Last Surprise, It's Going Down dan lain-lain. Dan ini gue bakal jelasin kenapa lu pada harus main Metaphor ReFantazio. Nah, lo gak perlu selling gue you're in. You're in. Jadi gini nih. Metaphor ReFantazio itu sangat kental dalam hal politik. Yang dimana politik itu nggak cuma politik kekuasaan, tapi juga tentang ras. Ras. Nah, di Metaphor ini ada kurang lebih kayak 7 ras gitu. Wow. Dan yang paling bawah itu orang yang paling kayak mukanya tuh kayak manusia, literally manusia. Dan itu disebutnya sebagai ras Elda. Dan kebetulan MC kita dari Elda. Nah, long story short, MC kita kan yang paling terzolimi lah. Dan tiba-tiba ada koronasi raja terbaru. Tapi cara raja dipilih raja barunya ini dia itu dengan turnamen. Nah, di turnamen kau langsung
Langsung gitu kan itu. Nah, dari turnamen ini nih, itu ada ranking yang kayak dari 10.000 sampai 1. Itu jadi kita kayak Popularity itu ranking. leaderboard. Iya. Oh, leaderboard. Popularity ranking. Yang nomor 1 tuh pasti bakal jadi raja. Dan itu turnamennya itu, gacor sih story-nya sih. Gameplaynya kayak gimana? Gameplaynya itu biasanya dia kayak Persona. Oh, turn-based. Turn Iya, kayak based. Persona. Tapi yang gue suka dari turn based yang Metaphor itu adalah dimana kalau misalnya lu nyerang weakness-nya dari musuh, Iya, mereka lu pakai dapat tambahan Iya, turn. mereka pakai sistemnya SMT. SMT, iya. Jujur, lumayan berhasil selling point lu anjing. Karena gue Nah, tertarik iya. untuk main. Dan kalau misalnya lu nyerang musuh dan kebetulan musuhnya resist atau miss, lu bisa hilang turn. Iya. What? Iya, jadi misalkan deh, let's say musuhnya satu weak sama ice, yang satu resist. Lu nyerang yang ini pakai ice. Ah. Lu dapat satu tambahan. Guys, maaf ya guys ya. Ini saya ada masalah sebentar, silakan mau. Iya, iya. Aman, Ya aman. Terus lu nyerang yang satu lagi. Turn lu hilang. Turn lu hilang. Iya. Wow. Kind of shit. Iya Ah. gitu. Jadi kayak lu tuh harus bener-bener perfect banget, perfect run lah, perfect run di setiap encounter. Dan yang gue suka tuh apa ya, bahasaan tentang rasisme itu bener-bener kenceng di game ini. Kayak bener-bener kenceng. Dan nanti lucunya tuh adalah Plot twist ya. sebenarnya yang gue suka tuh dari Metaphor Fantasy itu villainnya. Oh sih ini ya. Itu villainnya wah Aduh, gue bener-bener namanya mindset siapa? banget. Ya, yang si ini. Sore si Gojo juga. Iya. Itu villainnya itu ya. Kan kalau kalian main JRPG kan pasti kan villainnya tuh kayak paling yang agak kartuni atau enggak yang agak Full serius. full serius emo gitu Atau lah. nggak basically kayak gue benci dunia ini, gue mau Iya, ngancurin. iya, Atau nggak dunia misalnya ini. kayak gue pengen nguasain dunia ini Dia gitu. nguasain gitu. dunia ini pokoknya gitulah. Tapi yang gue suka dari villain ini dia itu tuh mindsetnya tuh bukan yang kayak typical villain yang gue pasti bakal sukses, gue pasti bakal at some point gue pasti bakal dituntun oleh Tuhan yang gue percaya. Enggak. Dan dia bukan yang tipe yang kayak Sephiroth juga yang dia tuh I am him. Oh, basically yang ini kan yang kayak Yang kayak gue ada yang harus iya, gue adalah orang yang harus membimbing manusia anjing. Membimbing manusia. Enggak. Kenapa? Villainnya tuh adalah Enggak, gue lagi villainnya itu adalah kalau gue gagal berarti Tuhan tidak mengizinkan gue untuk melakukan misi gue. Tetapi jika gue berhasil, I am him. Gue suka banget mindsetnya. Karena nanti ada nih satu poin di mana kan dia itu dituduh kalau misalnya dia itu salah satu penyebab dari canon event di game-nya. Iya. Nah, si MC-nya itu coba untuk ngebunuh dia kan, pakai tombak. Terus kan kalau kita sebagai player kan, ini udah pasti gagal nih, karena gak mungkin dong dia Main antagonis tengah-tengah story mati gitu. Konyol dikasin, kena mati. Kalau saya kayak jatuh gini kan. Terus kan ada magic buat balikin ininya kan, lensnya kan. Kok balik ya? Udahlah, kabur. Pas kabur, tiba-tiba dia datang Datang buat tombak ya. bawa tombak kayak gini. Cek. Kalau gue jatuh di sini, artinya I am a bitch. However, kalau gue masih berdiri, I am him. Dan yang itu benar-benar aura farming banget filmnya. Sumpah. Dan dia itu ini kan harusnya kan kalau lu masuk turnamennya, lu kan 1v1 kan sama kandidat kingnya kan. Iya. Dia ajak duel nih sama si MC-nya. Yuk kita duel. Dia gini, pakai pedangnya. Sur. Kalian bisa datang. Attack at any number. Use any necessary things. Maju kalian semua. Itu gue suka banget filmnya. Aura farming. Lu main berapa jam tuh anjing tuh selesai tuh? Sampai selesai. Dan kebetulan Metaphor ini kan nggak terlalu parah banget. Karena yang gue tau ya Persona tuh pasti naujubillah min dzalik kan. Ini sini lu 60 jam udah bisa main story. Udah selesai. 60 jam. Iya. Oh. 60 jam 40 jam lah. Dan gak terlalu grindy sih kat gue. Nggak tahu kayaknya. Soalnya kalau Persona Kalau Persona itu grindingnya di sosial. Ini di sosial iya. Iya, kalau Metaphor sosialnya nggak terlalu. Sosialnya nggak terlalu, ya mungkin ada yang penting, tapi nanti gua kasih tahu aja di akhir bulan, di akhir gamenya itu nanti dikasih waktu free time itu sebulan dan itu cukup buat nge-maxin sosialnya. Soalnya gini, gue tuh malesnya main Persona, Hmm. selain dari watch yang banyak gitu jamnya anjing ya. Gue tuh malesnya kayak grinding itu dan banyak kalau gue tuh tipikal gue ya, apa namanya? Kalau banyak karakter, pasti banyak yang gue lupain. Pasti banyak yang dilupain. Ya. Nah. Kemudian kalau ini karakternya, kalau kata gue sih cukup memorable
mungkin ada 1-2 hal yang kayak nggak terlalu menarik banget sosialnya, tapi kurang lebih konfliknya sama tentang rasisme gitu. Jadi kayak lo masih bisa dapat connect lah gitu. Basically South Park tapi serius aja gitu bangsatnya aja kayak. Soalnya gini, kalau kayak Toa kan, Tales of Arise kan gamenya banyak, tapi karena karakter cuma itu doang, jadi masih gampang diikutin, ya kan? Lo masih bisa ingat karena gue masih ingat kayak si Katarina tuh kenapa ikut ya karena dia kalau nggak salah pengen jadi Nightmare atau apa. Terus si tokoh utamanya amnesia, ya kan? Terus yang ceweknya kabur gara-gara ya gak ada yang bisa disentuh. Ah, gue masih ingat kalau itu. Cuman kalau udah kayak gue gak benci Persona, cuman gue ngeliat orang main Persona tuh kok bisa ya, gue pusing kata gue pasti anjing. Itu emang harus dari jago-jago sih studionya bikin pendalaman karakter sih sebenarnya. Soalnya kalau kayak SRW kan beda aja cerita, Cek. Beda SRW ya. Karena kan SRW kan karena animenya lu udah tonton, otomatis lu tahu. Yes. Terus kayak Nike nih. Karena Nike kebanyakan juga yang munculnya step shot beda-beda, jadi kayak baru-baru lagi aja gitu kan anjing kan. Tapi kalau misalnya yang ini terus-terusan lumayan terus kayak ini siapa ya? Ini siapa? Karena jujur kayak ada satu game waktu itu. Gue lupa nama gamenya apa. Pernah gue mainin. Gue lupa semua karakternya anjing. Padahal gue mainin lumayan seneng. Dan itu kayak ini siapa ya kata gue anjing ya? Kok gue lupa ya kata gue anjing ya? Terus kayak apa namanya, terus kayak misalnya di main story nih, ini apa hubungannya sama karakter yang utama kata gue kan anjing kan? Gue bingung kata gue apa ya anjing ya? Makanya gue juga jadi gue makanya gak terlalu seneng game-game yang jujur gameplaynya agak panjang karena gue pasti bisa lupa gitu kan. Nah kalau Coastal mungkin gue nggak tahu ya, mungkin beda ya, mungkin kalau kayak apa Coastal enggak yang tadi Fire Emblem ya? Fire Emblem. Mungkin kalau misal gue main mungkin ya masih bisa lah gue ikutin gitu story-nya. Yes. Cuman kalau kayak itu gue kayak angkat tangan sih. Jujur lo tau salah satu game apa? Padahal ini game gak lama. Scarlet Nexus. Gue lupa, banyak yang gue lupa tuh pas gue main itu anjing. Iya, gue banyak yang gue lupa. Iya sih. Lebih dari 10. Gue cuma taunya ya kubu Kasane, kubu Yui. Iya, gue cuma taunya itu. Iya. Sisanya kayak, lu hubungannya apa anjing? Gue bilang gitu kan anjing kan. Kayak lo inget nggak yang yang pendek punya kakak? Oh, yang bisa cepet. Iya. Oh, itu mah gue inget. Dia apa? Buat anjing dia. Dia paling berguna deh itu. Kakak gue, lu bro ngomongin apa? Gue juga inget apa yang mana anjing. Yang kayak ini ya, kayak kelinci. I don't remember man. Yang rambutnya kayak pink. Pokoknya hyper velocity kemampuannya. Yang cepet. I don't know. Itu paling gue inget topengnya doang anjing. Kayak kemarin waktu itu main Code Vein, kalau Code Vein gak sih dikit sih ya. Code Vein dikit. Dan karakternya juga agak terlalu banyak banget sih anjing sih. Kayak visual novel, makanya gue selalu kayak siapa ya tadi gue bilang gitu kan. Kayak misalnya nih, oke, chapter pertama muncul nih, terus chapter sebelumnya agak jarang muncul ya kan. Mungkin fokus ke karakter yang baru lagi kan. Terus habis itu datang lagi. Terus gue kayak gue lupa ya dia ngapain ya. Contoh ya itu main Fatal Frame juga banyak yang lupa anjing kan. Kayak ini siapa ya? Gue bilang gitu kan anjing kan. Tapi ya guys, jadi itu saja dari kita di podcast kali ini. Udah berapa jam coba? Ya, kayaknya gue ngeditnya gitu aja deh. dua tadi gue lihat ya, kayak udah ada 2 jam 30 menit. Iya. Jadi itu saja dari dari kita semua kali ini. Jangan lupa like dan share, dan kan benar-benar para wibu nih kan. Dan jangan lupa untuk ada yang pengen join Discord, ada di channel YouTube dan ada di deskripsi. Itu saja dari gue Rashan. Kevalan. Dan kami para gestar. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye. Bye. Also. Kayaknya gue ngeditnya